Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur kita boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dalam mesbah doa pagi ini. Pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-14. Nah, bagian ini menceritakan bagaimana Yesus akan menghadapi satu penderitaan yang luar biasa, ya, sengsara, ya. Nah, sebelum Yesus mengalami semua, Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi. Nah, salah satu peristiwa penting adalah bagaimana salah seorang murid akan mengkhianati dia, bahkan boleh dikatakan menjual dia, ya, menggantikan dengan uang, ya, demi uang. Nah, dan satu lagi menyangkal, yaitu Petrus, ya, berkata sebelumnya bahwa dia akan tetap setia mengikuti Yesus apapun yang terjadi, tapi Yesus mengingatkan bahwa dia akan menyangkal, dan itu terbukti, ya. Nah, kemudian untuk salah seorang murid yang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot. Di ayat 10 firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi Yudas sendiri, ya, dari salah seorang murid dari 12 itu, ya, mau menyerahkan Yesus kepada para imam-imam, ya, kepada orang-orang yang akan membunuh Yesus. Nah, tapi peristiwa sebelumnya kita tahu bahwa ada iblis yang masuk kepada Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot, ya, kena perangkap iblis, dan ada peluang yang diberikan oleh Yudas Iskariot sehingga dia, ya, digunakan atau dimanfaatkan oleh iblis sehingga dia hendak menjual Yesus, ya, dengan menyerahkan Yesus dan menerima uang. Nah, pada saat mereka mengadakan perjamuan Yesus dan murid-murid, di ayat 18 firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, 'Bukan aku, ya Tuhan.'" Nah, waktu mereka makan bersama, ya, perjamuan pada malam hari itu, Yesus mengingatkan, ada di antara kalian, salah satu di antara kalian akan menyerahkan aku. Akan ada yang menjadi pengkhianat, kira-kira begitu, ya. Wah, yang lain bilang, "Bukan aku kan? Bukan aku kan?" Semua berkata, "Bukan aku, Tuhan, bukan aku." Ya, mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa akan ada salah seorang di antara mereka yang menyerahkan Yesus. Mereka sedih, ya, dan tidak ada yang berkata, "Aku itu." Tidak. Yudas Iskariot pun tidak berkata "aku", tapi berkata, "Bukan aku, ya Tuhan." Nah, seringkali kalimat ini muncul dari diri kita ketika kita tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Selalu berkata, "Bukan aku, bukan aku." Walaupun kenyataan kita yang mengerjakan, seringkali kita berdalih dan berkata, "Bukan aku." Ya, mereka berkata, "Bukan aku, ya Tuhan." Kemudian ayat 20, ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Jadi bagaimana murid-murid bersama Yesus, dan Yesus makan bersama dengan murid-murid, kemudian dia salah seorang di antara murid itu menjadi pengkhianat. Ini sesuatu yang menyakitkan tentunya, ya. Bagaimana kita punya sahabat, punya teman, kita bersama-sama ternyata mengkhianati.
dan itu membawa kesedihan yang luar biasa. Tentu Yesus sedih dengan hal itu, tetapi memang harus terjadi seperti itu. Nah, maka dikatakan ayat 21, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi yang namanya pengkhianat ini sesuatu yang menyakitkan. Lebih baik enggak usah ada deh, kira-kira begitu ya. Memang Yesus harus mengalami penderitaan itu. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia kecuali Yesus memang harus minum cawan itu. Yesus harus menderita. Tetapi persoalannya adalah orang yang menyerahkan itu. Nah, kenapa orang itu menyerahkan Yesus? Kenapa orang itu mengkhianati? Nah, celakalah. Jadi kita tahu garis akhir hidup daripada Yudas Iskariot, kita tahu kan? Dia akhirnya bunuh diri. Ya, tentu tidak akan masuk surga. Ada teologi yang keliru berkata, wah, Yudas Iskariot kan itu berjasa. Kalau bukan karena Yudas Iskariot kan tidak tergenapi apa yang Tuhan yang difirmankan oleh Tuhan. Ya, tidak akan terjadi penderitaan bagi Yesus. Oh, itu pemikiran yang keliru. Ya, memang Yesus harus menderita dan Dia sendiri berkata celakalah orang yang olehnya anak manusia ya diserahkan. Jadi yang namanya pengkhianat ya ini tidak akan bisa jadi pahlawan, tidak. Ya, pengkhianat bukanlah pahlawan, tapi ini adalah pribadi ya yang tidak benar ya. Dan kita tahu bagaimana Yudas Iskariot bisa mengkhianati Yesus karena ada imbalan, ada uang. Jadi gara-gara uang orang bisa mengkhianati kebenaran. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Karena kita ingin dapat uang, kebenaran yang kita tahu kita sangkali ya, kita bisa terlibat dari satu cerita palsu ya demi uang. Nah, ini namanya pengkhianat akan kebenaran. Wah, ngeri ya. Sebenarnya pengkhianat kebenaran ini lebih baiklah sebenarnya dia tidak dilahirkan. Ya. Itu jauh lebih baik dia tidak ada daripada akan menyusahkan. Jadi orang-orang yang menjadi pengkhianat atas kebenaran ini akan merepotkan, menyusahkan. Inilah yang membuat penderitaan yang luar biasa, kesengsaraan yang luar biasa. Nah, kita tahu kasus-kasus yang sedang terjadi. Nah, bagaimana orang-orang yang terlibat dengan ketidakbenaran kan susah. Terlibat dengan cerita-cerita bohong, cerita palsu, akhirnya membuat semua runyam. Nah, seandainya dari awal semuanya jujur kan selesai, gampang terselesaikan. Ya, tetapi karena ya ada yang menjadi pengkhianat kebenaran, ya jadi semua akan semakin kacau. Lebih baik dikatakan sekiranya ia tidak dilahirkan, itu jauh lebih baik daripada mengkhianat. Dan ternyata betul Yudas Iskariot dia adalah seorang pengkhianat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di ayat berikut setelah tiba waktunya Yesus masuk dalam pergumulan, dalam doa di taman itu, sampai pada akhirnya Yesus tahu waktunya sudah tiba dan dia pun ya mengikuti kehendak Allah Bapa. Di ayat 43, waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari antara mereka ada di situ menghunus pedangnya lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat bagaimana
kelakuan Yudas Iskariot. Dia datang dengan ciuman. Wow, luar biasa ya. Ciuman nih, kira-kira begitu ya. Maka Yesus bilang, hanya untuk itukah engkau datang? Hai sahabat, hai teman. Halo teman, kau datang dengan ciuman. Tapi ciumanmu itu ciuman palsu. Ciumanmu itu ciuman sandiwara. Kasihmu itu kasih sandiwara. Kok bisa-bisanya ya? Kok tega-teganya ya? Ya, sebagai tanda ya untuk menangkap seseorang yang adalah gurunya sendiri, yang adalah Tuhan, yang adalah orang yang sangat dekat. Ya, di mana selama kebersamaan itu Yudas Iskariot tahu sendiri siapa Yesus, tetapi ya memang karena roh jahat ya, setan sudah masuk dalam hidupnya. Nah, dia datang kepada Yesus dan menciumnya, Rabi, lalu mencium dia. Hati-hati dengan ciuman ini, ciuman palsu ya. Ciuman mematikan, ciuman tipu. Ya, wah, mungkin kalau seseorang datang dengan ramah tamah kepada kita, kemudian dipeluknya kita, diciumnya kita, hati-hati. Ini apa ini dibalik ini? Nah, ternyata, wow, dahsyat ya. Yudas Iskariot sudah bilang kepada para saudara, ntar nih, lihat ya, orang yang kalian mau tangkap itu akan tandanya saya cium dia. Wow. Di balik ciuman ada strategi yang menyakitkan. Di balik ciuman itu ada tanda yang hendak mematikan. Dan betul, setelah Yudas Iskariot mencium, saudara menangkap Yesus. Walaupun nanti akhirnya Yudas Iskariot menyesali, tetapi dia tidak bertobat. Menyesali sesaat tapi tidak bertobat. Kemudian kita tahu uang yang dia dapatkan kemudian dia buang, dilemparkan ya. Tapi dia sendiri mati bunuh diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yudas Iskariot datang kepada Yesus, mencium Yesus, tetapi ciuman itu adalah ciuman yang membinasakan, ciuman yang menghancurkan, ciuman yang penuh dengan tipuan, tipu muslihat, ciuman yang hanya menjebak, tanda, ya, ciuman itu tanda untuk menghancurkan. Wow, dahsyat. Hati-hati, ada orang-orang yang sepertinya berlaku baik kepada kita, orang-orang yang sepertinya ramah kepada kita, tetapi kita tidak tahu di balik itu sebenarnya apa maksudnya. Ya, Yudas Iskariot datang hanya untuk mencelakakan Yesus. Memang dia datang dengan ciuman, tapi sekali lagi saya katakan, ciuman itu ciuman yang mematikan, penuh dengan bisa. Ya, ciuman kemunafikan. Ya, untuk apa kita datang kepada Tuhan dengan sikap sepertinya kita mengasihi Tuhan, sepertinya kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, tetapi kenyataan hidup kita tidak bertobat. Kenyataan hidup kita jauh daripada Tuhan. Kenyataan hidup kita menyangkal Dia, kita tidak mengikuti Dia. Yudas Iskariot datang dengan ciuman itu, tetapi Yudas Iskariot tidak mengalami pertobatan. Waktu bersama dengan murid-murid, waktu mereka makan bersama, mencelupkan roti itu, dan Yesus berkata, ada di antara kalian yang akan menjadi pengkhianat. Yudas Iskariot ada di situ. Dia tahu itu, ya, dan dia pergi dan mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan programnya. Ya, program palsu, program yang hanya akan menghancurkan. Dan hati-hati, sekali lagi saya katakan hati-hati. Ya, Yudas Iskariot ini adalah murid Yesus, tetapi dia menjadi murid yang mengkhianati. Ya, sangat besar peluang bagi murid untuk mengkhianati Yesus karena dia tahu tentang Yesus. Jadi begini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang mengkhianati kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Dia lebih punya peluang mengkhianati kita karena dia tahu semua keadaan kita. Ya, misalnya begini,
Kadang-kadang sahabat atau orang yang dekat dengan kita kan kita berteman, kita berbicara banyak hal tentang apapun kepada dia. Jadi dia tahu banyak hal tentang kita. Dan kemudian orang ini sangat berbahaya, ya, bisa membongkar semua apa yang kita sampaikan kepada dia, mengkhianati kita. Dia sangat-sangat punya peluang untuk itu. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati. Ya, kalaupun ada, kita anggap dia sebagai sahabat, teman karib, hati-hati. Jangan sembarangan berbicara sesuatu. Dia bisa berbalik untuk menyerang kita. Yudas Iskariot berbalik menyerang Yesus. Orang yang aku cium, dialah, dan tangkaplah. Wow, dahsyat banget ya. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Pelajaran penting bagi kita pagi hari ini adalah jangan pernah kita menyangkal Yesus. Jangan kita pernah menyangkal Yesus. Jangan tergoda dengan uang. Ya, Yudas Iskariot dibayar. Ya, dia senang dengan uang. Dia mau kepentingan dirinya saja. Jadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri ini peluang untuk mengkhianat ini menjadi pengkhianat besar sekali. Dia tidak siap berkorban bersama. Dia akan mencari keuntungannya. Dimanapun orang seperti ini kecenderungan menjadi pengkhianat karena dia hanya mementingkan diri sendiri. Ya, Yudas Iskariot hanya ingin mendapatkan uang itu. Memang kemudian dia menyesal dan uang itu dibuangnya. Tetapi sudah terlambat dan kemudian dia menyelesaikan perjalanan hidupnya dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dia tidak bertobat. Nggak berbeda dengan Petrus. Petrus memang menyangkal Yesus, tetapi kemudian dia sadar. Dia ingat apa yang Yesus katakan. Kemudian dia menangis, dia bertobat, dia dipulihkan. Tetapi Yudas Iskariot tidak mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau memulihkan dia, tetapi Yudas Iskariot sendiri yang salah menyelesaikan masalah hidupnya. Keliru, cara pertobatannya dia nggak paham. Ya, dia menyelesaikan hidupnya, penyesalannya, tapi diselesaikan dengan cara bunuh diri. Itu tidak benar. Kita tidak hebat-hebat. Mungkin kita pernah juga ya menyangkal Yesus. Mungkin pernah juga mengkhianatinya. Kita contoh Pak Pendeta gimana mengkhianati Yesus. Misalnya begini. Ya, saya pernah mengkhianati. Ya, saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Dan ketika saya berdoa tidak sembuh-sembuh, akhirnya saya pergi ke dukun. Itu saya sudah mengkhianati Yesus. Mestinya saya datang kepada Tuhan Yesus, tapi saya ke dukun. Saya lebih menyerahkan diri saya pergi ke kuasa gelap sana. Ini menyakitkan hati Tuhan toh. Dan saya sudah ya mengkhianati, tidak setia kepada Tuhan, tidak menyembah Dia. Nah, ada orang-orang baru mengalami pergumulan hidup, ada sedikit kesusahan, sudah bersungut-sungut dan meninggalkan Yesus, tidak lagi menyembah Yesus, tidak menjadi pengikut Tuhan, malah pergi ke tempat yang lain. Ya, dia tergoda dengan dunia, dengan kuasa kegelapan. Itu sama dengan kita sudah ya mengkhianati Dia. Tetapi puji Tuhan, ya saya pernah mengkhianati, tetapi kemudian Tuhan mengasihi saya, memberikan kesadaran kepada saya oleh perbuatan saya yang keliru itu. Kemudian saya bertobat, saya mengaku dosa, kemudian saya mengambil komitmen untuk mengikuti Yesus, untuk tidak berkhianat, untuk tidak menyangkal Dia. Jadi semua kita bisa saja. Ya, tidak hebat-hebat kita terus setia mengikuti Yesus tanpa ada masalah atau tidak pernah mendukakan hatinya. Hampir semua orang-orang percaya pernah mendukakan hati Tuhan. Setelah ya percaya Yesus pun, setelah menjadi orang percaya pun, ya ada kalanya masih terseret, ya mengkhianati Yesus, mendukakan hati Yesus. Tetapi puji Tuhan, kita tidak selesaikan dengan cara seperti Yudas Iskariot yang akhirnya bunuh diri. Jangan. Tapi yang mau penyelesaian kita adalah bertobat, datang kepada Tuhan. Sama seperti Petrus, mengakui dosa, mengakui kesalahan, kemudian datang minta ampun di hadapan Tuhan, kemudian komitmen mengikuti Yesus. Sekalipun harus mengalami penderitaan, harus mengalami kematian demi mengikuti Yesus, itu harus kita lakukan. Ini yang benar.
Ya, cara pertobatan yang benar adalah akui dosa-dosa kita dan ubah hidup kita. Ya, harus mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, jangan malah bunuh diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita tetap setialah mengikut Tuhan. Setialah mengikut Yesus. Sekali kita berkata aku percaya Yesus, selamanya kita pertahankan iman percaya kita kepada Yesus. Dan jangan menjadi pengkhianat. Amin. Jangan jadi pengkhianat. Lebih baik kita mati oleh karena nama Tuhan daripada jadi pengkhianat. Ya, pengkhianat tidak akan mendapatkan tempat. Ya, seperti Yudas Iskariot mati dengan cara yang mengenaskan, bunuh diri. Bagaimana kita berkata dia akan masuk surga? Ya, tetapi orang-orang yang setia, ya, demi mempertahankan imannya, siap atau rela mati, pikul salib. Ya, inilah yang berkenan kepada Tuhan. Inilah yang berkenan kepada Yesus. Dan tentu orang-orang yang setia ini akan bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, kenapa Yudas Iskariot ya bisa mengkhianati Yesus? Ada satu pribadi yang tidak tinggal diam. Ya, yang mau mencari mangsa, yang mau menghancurkan, yaitu iblis. Dia bekerja, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum dan akan menerkam siapa yang bisa diterkam. Yudas Iskariot tidak berjaga-jaga. Yudas Iskariot membuka peluang untuk iblis masuk dalam hidupnya. Dan fakta menunjukkan iblis itu pun masuk dan menguasai Yudas Iskariot. Sehingga Yudas Iskariot dipakai oleh iblis ya untuk mengkhianati Yesus, untuk menjual Yesus. Dan akhirnya kita tahu bagaimana ya kehidupan garis akhir hidup daripada Yudas Iskariot. Itu sangat menyedihkan. Jadi orang-orang yang menyangkal Yesus, ya mengkhianati Yesus dan tidak mau bertobat, dia tidak akan mengalami kehidupan yang abadi. Dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Percayalah. Percayalah. Ya. Tuhan sudah pernah berkata bahwa orang yang malu mengakui di muka umum, aku pun malu mengakui dia di hadapan Bapa. Artinya pengkhianat ya tidak akan mendapatkan tempat di hati Tuhan, ya tidak akan mengalami kebahagiaan, tidak akan mengalami sejahtera. Untuk itu jangan kita kasih peluang kepada iblis untuk menyeret kita, untuk dijadikannya kita pengkhianat-pengkhianat kebenaran. Jangan, tetapi kita tetap datang kepada Tuhan, menolak segala godaan ya yang dilancarkan oleh iblis kepada kita untuk mengkhianati Yesus. Tolak semua, bisa melalui pemberian-pemberiannya, ya uang, jabatan, ya. Wah, macam-macam dunia sedang menggoda dan banyak orang yang tergoda. Banyak orang yang akhirnya menyangkal Tuhan karena jabatan, supaya naik pangkat, ya supaya kaya, supaya ada posisi hebat, tega-teganya mengkhianati Yesus. Jangan ada di antara kita ya yang menjadi pengkhianat kebenaran itu. Jangan ada di antara kita yang mengkhianati Yesus. Tetapi sekali kita berkata, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Tuhan Yesus, dan selamanya aku percaya, ikut Yesus sampai garis akhir. Orang-orang yang mengikut Yesus, hidupnya akan diberkati, hidupnya bahagia. Tidak berkata harus kaya, bukan. Tetapi dia mengalami kebahagiaan. Bahkan kita bisa menderita dan mati, disalibkan juga bisa. Mati dibunuh, mati dianiaya, mati kemudian dipenjara dan lain sebagainya karena nama Tuhan. Bisa, tetapi orang yang kehilangan nyawa oleh karena nama Yesus, firman Tuhan katakan dia akan mendapatkan kembali, dia akan mengalami kehidupan. Untuk itu jangan pernah menyangkal iman kita, jangan pernah mengkhianati kebenaran, jangan pernah mengkhianati Tuhan Yesus Kristus.
Mari tetaplah setia, sembahlah Tuhan, kita berjalan bersama dengan kebenaran itu, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa turun atas kita.